sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, banyak yang mengira stroke itu cuma sekali. Padahal bisa datang lagi. Dan itu lebih berat. Narasumber kita hari ini, Pak Anton, seorang dosen. Saat menyiapkan buka puasa, tiba-tiba badannya goyah. Hampir jatuh. Ia sadar ini tanda-tanda stroke. Dan benar, setelah pemeriksaan ternyata pecah pembuluh darah di otak. Sempat membaik, bisa jalan lagi, bahkan kembali mengajar. Tapi beberapa waktu kemudian stroke datang lagi. Kali ini lebih berat. Badan sebelah kirinya lemes. Bicara pun nggak jelas. Pak, Bu, saya cuma ngingetin. Stroke bukan selesai di serangan pertama. Kalau nggak dijaga, ya bisa datang lagi. Dan malah lebih berat dari sebelumnya. Yuk, mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Coki Sitohang. Bang Rahman Afri sudah menyampaikan suatu pengingat yang bisa sekaligus juga mengangkat jiwa kita, membesarkan hati kita. Terutama bagi Anda pemirsa yang sempat dilumpuhkan oleh penyakit berbahaya, serangan stroke. Kita masih punya harapan. Bahkan Anda, para penyintas stroke, masih punya kesempatan untuk pulih, untuk kuat, dan tampil sekali lagi. Pemirsa, selamat datang di Go Healthy. Ada Mas Boy Abidin dan Mas Yohanes sebagai rekan saya, kompatriot saya dalam program ini. Kami akan bincang-bincang dan tersambung dengan Kota Malang, Jawa Timur. Ada sepasang suami istri di mana sang suami akan berbagi pengalaman hidupnya, berjuang, bangkit dari keterpurukan, didampingi oleh sang istri terkasih. Sebelum ke sana, kami ingin Anda menyimak info sehat berikut ini. Sebuah fakta medis mengungkapkan bahwa volume perdarahan dapat memprediksi kualitas hidup pasien stroke. Penjabarannya seperti apa, Mas Yo? Ya. Jadi pemirsa, kalau kita melihat kasus stroke perdarahan, jumlah darah yang keluar menuju jaringan otak itu menentukan kualitas hidup pasien pasca stroke. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena semakin banyak darah yang keluar pada saat serangan stroke, ini akan menyebabkan penekanan bagian otak dan dapat meningkatkan tekanan dari bagian otak tersebut dan bagian tengkorak. Nah, ketika terjadi penekanan pada bagian otak, ini akan mempermudah gangguan pada motorik, gangguan pada wicara, dan ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari pasien pasca stroke. Selain itu, pada stroke perdarahan ini ada ketentuannya. Ketika jumlah perdarahannya itu lebih dari 30 cc pada saat serangan stroke, ini resiko kematian ini akan meningkat. Lebih jauhnya lagi, ketika perdarahannya itu lebih dari 60 cc pada saat serangan stroke, ini akan menyebabkan seseorang tersebut mengalami penurunan kesadaran. Jadi ini pesan kami di sini untuk Anda di rumah pemirsa. Ayo kendalikan faktor resiko terjadinya komplikasi, salah satunya komplikasi stroke. Seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Semuanya ini harus dalam kondisi yang normal. Selain itu, pola hidupnya harus sehat supaya komplikasi dapat terhindar. Karena ketika komplikasi terjadi, maka produktivitas akan menurun. Pemirsa sudah simak dan sekarang waktunya melanjutkan diskusi kami dengan narasumber di Kota Malang, Jawa Timur. Salam sehat
kepada Bapak Dr. Anton dan sang istri, Ibu Kiki. Bagaimana kabar di Malang? Cuacanya panas, dingin, sumuk? Masih sering hujan. Wah. Sekarang juga hujan. Pak Anton, bisa kita ngobrol, interaksi Pak? Ya. Salam sehat ya Pak Anton dan Ibu Kiki. Bapak masih Selamat. mengajar mata kuliah apa? Ilmu jamur. Ilmu jamur. Ya. Jamur. Segala sesuatu tentang jamur gitu ya Pak? Iya. Sebagai tumbuhan. Pak Anton ngajar mata kuliah itu dan di kampus yang Bapak mengabdi sekarang ini jenjangnya apa saja Pak? S1 kah atau lainnya? S3, S2, S1. Oh, dari S1 justru sampai S3 ya Pak ya? Iya. Pak Anton boleh menyapa terlebih dahulu rekan-rekan mahasiswa. Halo, pemirsa. Silakan. Terima kasih Media TV sudah memfasilitasi kami. Dan kami berharap bisa memotivasi pemirsa. Amin, amin. Bisa. Kami yang berterima kasih Pak. Karena Bapak bersedia kasih waktu untuk diwawancara oleh kami. Saya percaya segenap Sivitas Akademika kampus Bapak di Unbrau ya Pak? Unbra. Ya, Brawijaya. Ya, saya yakin Sivitas Akademika saat ini menonton juga dan mereka kasih dukungan buat Bapak terlebih lagi. Waktu Bapak kena stroke, serangan stroke ini terjadinya kapan tepatnya dan di mana saat itu? Jadi saya kena stroke tahun 2022. Bulannya bulan April. April 2022. Ya. Posisi Bapak sedang melakukan kegiatan apa saat itu? Di rumah. Di rumah karena bulan Ramadan. Oh, sedang di rumah Jadi setelah bulan Ramadan. iya, jadi bantuin saya di dapur masak untuk persiapan buka puasa. Ya. Nah, setelah itu keluar dari dapur, itu di depan TV itu tiba-tiba panggil-panggil teriak, "Dek, saya kok nggak imbang ya, kok nggak imbang?" gitu. Terus saya, "Kenapa?" "Iya, nggak imbang ini. Udah duduk. Jadi masih bisa jalan ke sofa, masih bisa gitu. Terus ketika saya lihat, bilang gini, "Kayaknya saya stroke, Dek," gitu. Terus akhirnya waktu itu saya cek gulanya 290 sekian. Terus itu saya lihat, loh kok sudah perot gitu. Wah, ini beneran stroke saya gitu. Jadi saya langsung telepon dokter. "Bu dokter, ini gimana enaknya?" "Udah Bu, nggak usah lama-lama, udah langsung ke IGD sekarang," gitu. Iya. Jadi waktu itu langsung dilihat, Bapak juga akhirnya lemes, akhirnya sampai ndelosor dari sofa karena lemes yang kiri tiba-tiba nggak bisa, kaki kiri juga nggak bisa, akhirnya ndelosor ke bawah gitu. Tadi kan Ibu cerita ada kadar gula darah yang tinggi ya. Waktu itu Ibu belum memeriksakan tekanan darah Bapak. Dan gula darah tadi di 290-an tadi angkanya Bu. Waktu dibawa ke IGD, hasil pemeriksaan apa lagi Bu yang didapatkan Bu? Langsung CT scan, cek CT scan, terus tensi, kebetulan saya memang di rumah waktu itu belum punya tensimeter. Jadi di IGD langsung dicek tensi 170/110. Ya. Terus langsung CT scan, di situ ditemukan bahwa memang ada pendarahan di otak kanan sebanyak 23,2 cc. Oke. Ya, jadi artinya ini kalau saya boleh tangkap cerita Ibu, berarti memang awal cikal bakalnya stroke terjadi ini kan dari gula yang tinggi yang tidak terkendali, betul ya Bu? Kemungkinan seperti itu. Artinya Bapak sudah tahu kalau punya diabetes sebelum itu atau baru ketahuan setelah ada serangan stroke ini? Sebelumnya sudah tahu. Jadi mulai 10 tahun sebelumnya Oh, oke. sudah ketahuan kalau punya diabetes dan sudah pakai insulin. Dan kejadian stroke ini berulang ya Bu ya? Jadi ada 2 Iya. kali stroke ya? Nah, jarak antara stroke yang pertama dengan stroke yang kedua itu berapa lama Bu? 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, yang menyebabkan terjadinya stroke berulang ini apakah Bapak itu
ada perubahan pola makan atau pola hidup yang tadinya sudah baik terus tiba-tiba jadi buruk lagi atau seperti apa nih? Iya, karena merasa sudah semakin sehat ya. Jadi mulai teledor untuk urusan makan juga sudah mulai nakal-nakal gitu. Terus terapi juga sudah mulai jarang. Alat-alat yang digunakan itu alat-alat terapi yang ada di rumah itu juga sudah mulai nggak dipakai gitu. Dampak yang paling berat itu apa Bu di stroke yang kedua ini? Keseimbangan. Ini sampai bulan ke-11 itu duduk masih belum bisa imbang. Kalau yang stroke pertama itu kan di bulan ketiga itu sudah mulai belajar jalan. Ini untuk stroke kedua duduk saja itu masih belum tegak. Dari stroke yang kedua ini, apa dampak yang paling buruk, lebih parah dirasakan daripada kejadian sebelumnya? Pengaruh ke verbal. Kalau yang stroke pertama itu nggak pengaruh ke verbal. Untuk yang kedua ini bicaranya agak susah gitu. Kami juga dengan tulus hati mendoakan Bapak agar segera pulih dari stroke yang kedua ini. Ibu juga tetap tegar untuk mendampingi Bapak terus ya. Pak Anton sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak Anton? Ya. Bapak menggunakannya secara rutin? Untuk yang setelah stroke kedua ini dirutinkan lagi. Sekarang Bapak sudah semakin rutin menggunakan teknologi laser. Manfaat apa yang dirasakan? Monggo. Tekanan darah normal. Tekanan darah. Angkanya berapa Pak kalau saya boleh tahu? 130/90. Kalau 130. tinggi-tinggi pun 140 begitu. Ya, Itu sebelumnya dari angka berapa? 170 tadi ya Bu ya? 170, 180. Ya, artinya sudah ada perubahan, ada perbaikan ya? Sudah ada perubahan. Oke, alhamdulillah. Terus untuk gula darahnya juga seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah lepas insulin. Iya. Dengan lepas atur pola insulin. makan dan rutin pemakaian laser ini. Untuk gula puasa sekitar 130. Oke. Gula acak 150, 154. Ya, Gitu. oke. Kita apresiasi untuk hasil ini. Pak Anton merasa lebih ada tenaga sekarang-sekarang ini sejak pakai laser? Iya. Lebih energik. Lebih energik. Syukur. Kita harus mengapresiasi setiap kemajuan yang diambil, dirasakan. Ini bagus. Ibu Kiki harus jaga kesehatan juga ya Bu? Iya, makanya saya pakai juga. Ibu pakai laser Karena juga? saya merawat sendiri. Iya. Keren. Nah pemirsa, giliran Anda nih menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Tujuan dari menggunakan teknologi laser adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Lebih jauhnya lagi, teknologi laser ini akan membantu menstabilkan tekanan darah. Karena ketika Anda menggunakan teknologi laser, nitric oxide ini akan dioptimalkan produksinya. Nitric oxide adalah senyawa penting pada pembuluh darah yang mana ini akan menurun dengan bertambahnya usia, pola hidup tidak sehat yang menyebabkan pembuluh darah jadi sempit, jadi kaku, dan ini hasilnya adalah tensinya jadi tinggi. Tetapi dengan menggunakan teknologi laser, dengan optimal produksi dari nitric oxide tersebut, maka pembuluh darah jadi lebih elastis, jadi lebih lebar, jadi lebih lancar aliran darahnya, sehingga tensinya akan terkendali. Apabila tensi terkendali, maka komplikasi dapat dihindari. Selain itu, teknologi laser juga dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat dengan cara mengoptimalkan kerja dari kompor energi sel tubuh kita yang disebut dengan mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, dan asam urat diubah menjadi energi. Jadi pemirsa di rumah jangan tunggu nanti-nanti, kini saatnya ada take action dengan menggunakan teknologi laser sebagai bentuk Anda memprioritaskan kesehatan Anda dan mencegah terjadinya komplikasi.
Ya, dan pemirsa, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini ada extensionnya yang juga digunakan ke area rongga hidung atau yang kita kenal dengan intranasal. Dengan penggunaan teknologi laser intranasal, maka kualitas darah dan pembuluh darah di kepala ini akan terjaga dengan baik. Jadi buat Anda penderita stroke ini dicegah supaya tidak terjadi stroke berulang. Kemudian kalau Anda punya masalah dengan sakit kepala, apa itu migrain, apa itu vertigo, ini juga bisa terbantukan dengan penggunaan teknologi laser intranasal. Ya, jadi Anda kalau mau sehat secara paripurna, Anda harus gunakan teknologi laser secara rutin ya di pergelangan tangan kiri dan juga di area rongga hidung atau yang intranasal. Pemirsa, ini waktunya Anda juga menggunakan AccuLaser. Jangan menunggu sampai ada komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, gara-gara diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tidak terkendali. Putus mata rantai penyakit-penyakit tersebut saat ini juga dengan pola hidup sehat dan tambahkan AccuLaser ke dalamnya. Telepon GoGo Mall, Anda manfaatkan fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Kunjungi kafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutera, Kota Tangerang untuk dapat segera menggunakan teknologi yang membuat hidup Anda bertransformasi ini. GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun. Dan dalam kegiatan pemasarannya tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi mohon waspada terhadap segala bentuk promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya, sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Anang udah berapa lama, Pak? No comment. Pak. Pak, yang berkas semua. Mereka tuh kayak semacam monopoli gitu. Realitas kini hadir setiap Sabtu. Melawan Lupa, setiap Sabtu jam 10:30 pagi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Go Healthy dan ini waktunya kami kasih Anda solusi sehat tentang tips cegah luka tekan pada pasien pasca stroke. Silakan Mas Boy. Ya, ini adalah solusi buat Anda atau keluarga Anda yang menderita stroke. Jadi penderita stroke ini kan mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada sebagian anggota gerak tubuhnya. Dan biasanya pada saat beristirahat, pada saat duduk maupun pada saat baring, ini sering di posisi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Ini berisiko untuk terjadinya luka tekan atau yang dikenal dengan dekubitus. Ya, jadi posisi yang baik adalah pada saat berbaring ya, kita lihat ini posisinya adalah dengan posisi yang nyaman. Kemudian posisi yang simetris dan kemudian tidak menekan pada satu sisi saja. Ya, ini kita lihat pada pasien penderita pasca stroke, ini posisi yang baik pada saat berbaring pada bagian sisi yang sehat. Jadi yang bagian sisi yang lemahnya ada di sisi sebelah atas. Ini pada saat posisi miring seperti ini, kita lihat lengan sisi yang lemah ini disangga dengan bantal. Ya, ini tujuannya supaya tidak menggantung atau tidak jatuh posisinya. Kemudian untuk kaki yang juga mengalami kelemahan, ini juga disangga dengan bantal. Tujuannya adalah supaya tidak menekan. Karena sekali lagi penekanan pada daerah tumit, pada tulang ekor, kemudian pada pinggul dan juga pada siku ini berisiko untuk terjadinya luka tekan. Dan kemudian posisi ini selain mencegah terjadinya luka tekan atau dekubitus, juga mencegah terjadinya edema atau pembengkakan dan juga kontraktur atau kekakuan pada otot-otot tersebut. Jadi posisi ini harus dirubah setiap 2 jam sekali. Jadi jangan dalam posisi yang sama dalam jangka waktu yang lama, tapi setelah 2 jam dipindahkan kembali ke posisi yang sebelahnya atau sisi yang sebelahnya supaya mencegah terjadinya dekubitus. Kalau kemudian terlihat pada bagian anggota tubuh tersebut kemerahan, kemudian kalau diraba atau dipegang terasa lebih panas, hati-hati. Ini merupakan gejala awal untuk terjadinya dekubitus. Mas Boy, terima kasih buat solusi sehatnya. Tadi pasti disimak juga oleh Bu Kiki ya. Bagian-bagian pinggangnya Pak Anton yang memang masih harus berbaring di tempat tidur. Yang tadi dikasih sama Mas Boy itu bisa dilakukan ya, Bu Kiki ya? Untuk pencegahan. Iya, alhamdulillah kalau untuk itu selalu dilakukan.
karena takut jangan sampai ada dekubitus itu. Yang bikin stroke ini apa, Bu Kiki? Pak Anton ini mulai dari masih muda nggak pernah minum air putih. Minumnya apa sehari-hari? Didominasi oleh apa? Apakah yang manis-manis? Jadi pokoknya harus ada rasa begitu. Jadi ketika di rumah misalkan ada jeruk nipis, ya udah dikasih perasan jeruk nipis. Kalau ada teh, ya ada teh gitu tanpa gula. Kadang-kadang dikasih gula begitu. Pokoknya bukan air putih. Apakah beliau mengalami kurang tidur misalnya, merokok, tinggi stres dan susah mengelolanya? Apakah pola makannya sembarangan? Boleh ceritakan? Tinggi stres mungkin iya ya. Kalau merokok kebetulan nggak merokok. Di rumah juga sudah diusahakan makanan itu sehat. Jadi tidak ada MSG atau kaldu instan atau apapun tidak ada. Cuman yang menjadi masalah adalah aktivitasnya Pak Anton ini banyak di luar. Kebetulan sejak 2013 sampai stroke itu 2022, Bapak juga diminta menjabat menjadi rektor universitas swasta di luar kota begitu. Jadi memang overjob. Saya mengasumsikan Pak Anton nggak pernah olahraga. Saya jarang olahraga, jarang. Tetapi untungnya sekarang lewat program ini juga kami ingin ingatkan solusi itu masih ada dan upaya Bapak salah satunya dengan menggunakan teknologi laser untuk bangkit kembali ini juga membawa harapan dan pasti kemajuan. Pak Anton biasanya pakai laser sambil ngapain aja Pak? Belum tidur dan bangun tidur. Benar yang dilakukan Pak Anton dan Ibu Kiki pada pagi atau siang hari dan malam hari, karena ketika digunakan pada malam hari akan menstimulasi hormon tidur yaitu melatonin. Jadi ketika melatonin ini meningkat di dalam tubuh, maka tidurnya akan lebih mudah dan tidurnya bisa berkualitas, bisa masuk ke dalam fase tidur deep sleep. Pada fase ini akan terjadi proses regenerasi sel, proses pengaturan hormon, proses metabolisme, dan regenerasi sel ini diperlukan oleh pasien-pasien pasca stroke untuk lebih optimal lagi dari proses pemulihan pasca stroke-nya. Dan pada pagi hari dan atau siang hari ini akan distimulasi hormon serotonin, di mana ketika serotonin meningkat, energinya ini akan lebih optimal, akan lebih baik lagi, dan moodnya akan lebih stabil. Jadi pemirsa di rumah, kembali kami mengingatkan lagi bahwa penting untuk memprioritaskan kesehatan di atas segalanya. Karena jangan sampai terjadi komplikasi baru cari solusi. Jadi sebelum terjadi komplikasi ya harus pola hidupnya harus sehat. Dan tambahkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi kalau penderita stroke itu kan masalahnya ada gangguan atau kerusakan pada saraf di otak ya. Yang rusak bukan ototnya ya, tapi karena ada gangguan di otak maka otot kemudian menjadi sulit untuk digerakkan. Nah, dengan bantuan NMES ini akan membuat otot-otot tersebut kemudian berkontraksi atau bergerak lagi ya secara pasif dengan bantuan NMES, dan ini juga akan merangsang atau memberikan sinyal kepada otak untuk memberitahu bahwa otot ini perlu digerakkan lagi, perlu dihidupkan lagi. Ya, dengan penggunaan NMES secara rutin, maka otot-otot yang tadinya diam, yang tidak bergerak, ini akan bisa bergerak lagi, ya, berkontraksi lagi, dan kemudian akan menjadi lebih baik lagi, ya. Jadi dari bentuknya, kemudian dari kekuatannya akan menjadi lebih baik, dan juga dari fungsi otot tersebut. Karena fungsi otot ini juga merupakan tempat untuk metabolisme, untuk pembaharan kolesterol, gula darah, dan segala macamnya. Jadi secara penampilan, secara fungsi akan menjadi lebih baik. Jadi mulai dari sekarang, take action, terapkan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ibu, kiranya Tuhan menjagamu dan anak-anak selalu bahagia di bawah pelayanan Ibu kepada mereka, dan terutama buat Bapak, nanti ini jadi cerita kebangkitan dan buat orang lain inspirasi. Pakai terus lasernya. Salam sehat. Beliau berdua di Malang masih mendengarkan kami saat ini. Kami masih tersambung. Dan pemirsa, lebih-lebih lagi Anda yang tersambung lewat jalur televisi nasional. Program ini Go Healthy mengingatkan Anda bahwa pola hidup sehat harusnya menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Kita ingin umur panjang di tangan kanan kita, sehingga apapun yang dipercayakan kepada kita, pekerjaan, keluarga, karir, ini semua bisa kita rawat sampai umur berapapun selama Tuhan mengizinkan. Silahkan dapatkan AccuLaser, teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan untuk darah dan pembuluh darah kita, karena kunci kesehatan kita ada di sana. Dapatkan ini di Gogomall. Hanya di Gogomall.
dan terimalah pelayanan berskala internasional karena Gogomol telah tersertifikasi ISO 9001 dan meraih penghargaan Super Brand. Pada saat Anda ingin mendapatkan AccuLaser, pasti akan ditawarkan juga fasilitas cicilan. Terima saja pemirsa, karena 12 bulan cicilan dengan 0% itu juga menguntungkan. Anda cukup menyisihkan Rp20.000 per hari untuk mendapatkan alat kesehatan demi investasi masa depan Anda. Kami ingin ingatkan Anda untuk berhati-hati, ekstra waspada jika Anda menerima informasi mengenai fasilitas ataupun tawaran-tawaran mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih buat perhatian Anda di program Go Healthy. Kita pasti ketemu lagi. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.